yang uh, ke-9. Oh, Rakernas kedua. kedua gitu kan, ya Rakernas ya, kedua. Nah, ini sudah tentu seperti tadi, apa kira-kira masalah-masalah yang didapatkan, nah itu kita bahas ya, semuanya itu adalah muaranya bagaimana kita meningkatkan kinerja kita, ya, mengefisiensikan kerja kita FKUD Indonesia sebagai salah satu kelompok terdepan di dalam pemeliharaan kerukunan, karena kita ini pengabdian yang mulia. Demikian karena Indonesia yang paling majemuk di dunia ini kan bukan saja menganggap sangat penting kerukunan, tapi Indonesia sudah sangat bergantung kepada kerukunan. Nah, itu untuk pembangunan yang lebih baik, apalagi untuk kemudian akan mencapai Indonesia Jaya, Indonesia Mars 2045. Kita harus rukun dulu, damai, aman, kan gitu. Nah, salah satunya adalah Perpres yang tadi, ya, Perpres. Memang itu permohonan Perpres itu dari asosiasi dulu, ya, kira-kira beberapa tahun yang lalu, dan itu disampaikan juga langsung kepada Bapak Presiden. Tetapi dalam pelaksanaannya di jajaran di bawah itu, jadi Perpres itu pada saat mendrafting Perpres itu, kita FKUB yang melaksanakan yang tahu masalah sebenarnya apa, mengapa PBM itu harus ditingkatkan, kan gitu. Tidak pernah diajak bicara. Dan Ratu sendiri sebagai ketua umum Asosiasi FKUB Indonesia ini, dan semua bapak itu baru tadi di-share. Nah, ternyata kemudian kita dapatkan ada masalah yang krusial, yaitu kesimpulan kami itu tadi, ya, kita dengarkan itu. Ini tujuan kita memohon Perpres supaya penguatan kelembagaan, sehingga lebih meningkatkan kekuatan pemeliharaan kerukunan di Indonesia. Tetapi bunyi Perpres itu bahkan nanti kita khawatirkan itu akan melemahkan FKUB itu sendiri, sehingga nanti kita harus bahas dulu. Ada 3 pasal itu, kira-kira usulan kita apa yang sebaiknya. Nah, ini nanti kita mohonkan kepada Presiden untuk dipertimbangkan, ya kan. Dan masalahnya juga kita mohon itu supaya Bapak Presiden Jokowi, ya, itu merupakan legacy beliau, yang Perpres itu supaya kalau bisa sebelum tanggal 20 Oktober ini. Nah, kita berpacu dengan waktu jadinya. Nah, gitu. Tetapi itu terserah kepada Bapak Presiden. Apakah kemudian nanti akan dipending dan kemudian diberikan selanjutnya Presiden terpilih Bapak Prabowo gitu, itu terserah beliau, ya. Beliau Pak Presiden yang punya kewenangan. Kita cuma memberikan nanti solusi, ya, memberikan pertimbangan pasal itu yang mestinya sehingga benar-benar penguatan. Kemudian supaya dipertimbangkan oleh Bapak Presiden. Itu saja. Terserah Bapak Presiden kemudian keputusannya apa. Tema hari ini apa, Pak? Dan berapa DPD yang ikut? Berapa provinsi? Provinsi semua. Ya, asosiasi semua pengurusnya. Kemudian ada juga FKUB kabupaten kota yang hadir atas inisiatif sendiri dan biaya sendiri. Nah, itu kira-kira, dan yang hadir kira-kira ya, bisa lihat sendiri, sekitar ya berapa itu, antara 200 sampai 300-an gitu. Pak, kira-kira unsur yang melemahkan itu apa sih, Pak, poinnya, Pak? Ya dengan tadi sendiri, ya itu kan mestinya itu aspirasi. Itu kan yang namanya FKUB kan harusnya bottom up. Kemudian pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, itu kemudian hanya mengeluarkan SK saja. Itu kemudian.
Jadi seperti itu, itu anunya misalnya. Tapi kalau langsung dibentuk oleh nanti takutnya ya kepala-kepala pemerintahan di kabupaten kota, provinsi, gitu. Nah, itu kan beliau itu kan orang politik semua. Nanti di bawah kemudian menjadi alat politik, begitu. Ya di alat politik langsung ditunjuk begitu. Nah ini kira-kira. Kalau sekarang kan kita kebanyakan bebas sekali dari unsur dari unsur kepentingan politik. Seperti Ratu misalnya ketua umum, Ratu tidak pernah menjadi anggota partai dan tidak pernah berpihak. Tetapi siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupati wali kotanya, kita dukung. Gitu. Iya, proses politiknya kita tidak ikut-ikutan, tidak ikut cawe-cawe. Walaupun di bilik suara kita mesti melakukan kewajiban kita, bukan kewajiban moral ya, mencoblos. Tetapi untuk langsung praktisnya begitu, pilih ini, pilih gitu, seperti kampanye ikut mendukung, enggak. Ini tokoh agama, gitu kebanyakan begitu. Ya kira-kira itu. Ya, pembentukannya juga mesti bottom up. SK-nya memang ya sebaiknya memang dari bupati, wali kota, gubernur, presiden kan, atau menteri misalnya. Ya, tetapi prosesnya dari bawah itu kan. Ya kembali kita harus, apalagi pemilu ini, pilkada ini kita harus jaga supaya tetap ya masyarakat itu sadar bahwa marilah kita itu tetap bersaudara. Perbedaan pilihan politik, pemilihan calon itu hanya pada saat setelah proses pemilu, setelah itu terpilih kita dukung bersama-sama. Kita bersaudara lagi, rukun. Selalu kita setelah pemilu, setelah pilkada dan selamanya kita selalu mensosialisasikan moderasi beragama. Mensosialisasikan nilai-nilai kerukunan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, nasionalisme, nilai-nilai agama yang mengajarkan kita supaya rukun bersaudara, seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Terus seperti itu supaya tetap Indonesia ini selalu rukun. Karena Indonesia adalah negara yang paling majemuk di dunia. Sehingga tantangannya pun paling besar di dunia terhadap kerukunan. Oleh karena itu kita mesti kerja keras, ya, kerja keras. Apa yang dilaksanakan oleh FKUB, tugas-tugas FKUB selama ini tokoh-tokoh agama, membantu pemerintah, pekerjaan besar dan mulia, ya, sehingga nikmatnya di situ. Kalau kita bangsa ini sudah rukun, ya walaupun FKUB itu tidak digaji, tidak diberikan honor, gitu ya. Begitu bangsa kita rukun, di situ pahala buat kita, kebahagiaan, gitu kira-kira. Iya, ya. Terima kasih.